Kemudian mama aku juga terkena diabetes dan hipertensi. Itu adalah beberapa efek samping yang ditimbulkan ketika kakak konsumsi steroid. Awal-awal memang seperti itu kakak. Mama aku yang kesakitan tiba-tiba setelah masuk steroid bisa jalan, bisa beraktivitas, bisa pengajian, kakak ya ketemu sama teman-teman gitu. Tapi pada perjalanannya itu menimbulkan banyak sekali efek samping seperti yang kakak rasakan. Seketika minum steroid gatalnya hilang. Kalau nggak minum ada lagi gatalnya. Nah itu steroid minum kakak ya. Ada lagi kondisi kalau teman-teman yang saya nggak konsumsi steroid dong, kata teman-teman yang eksim, tapi saya pakai topikal. Topikal tuh apa? Salep. Kakak pakai salep skincare. Kakak cari tahu TSW kakak. TSW itu adalah efek samping yang terjadi ketika kakak memberhentikan steroid topikal. TSW itu bisa mengancam kakak ya nyawa. Jadi teman-teman jangan biarkan diri kalian konsumsi steroid dalam jangka waktu yang panjang, baik dari sisi steroid oral maupun yang topikal. Jangan kakak, karena akan ada efek sampingnya. Kakak harus mulai dari saat ini berusaha untuk lepas. Tapi lepas steroid itu jangan tiba-tiba. Kalau inerson steroid tuh kakak, lepas steroid untuk teman-teman yang udah konsumsi bertahun-tahun gak bisa tiba-tiba karena gak bisa gerak nanti badannya. Mama aku juga gitu kakak, waktu dilepas gak bisa gerak kakak, megang sendok aja gak mampu, nangis seharian tuh karena gak sakit bener badannya. Jadi kalau kakak mau lepas steroid, kenapa tubuh kakak butuh steroid? Karena ada peradangan dalam tubuh kakak. Steroid itu untuk menekan peradangan. Kalau semakin banyak peradangan dalam tubuh kakak, kebutuhan kakak akan steroid semakin meningkat. Jadi kakak nggak bisa lepas sama steroid. Jadi cara terbaik untuk kakak bisa lepas dari steroid, salah satunya adalah jangan adain lagi peradangan dalam tubuh kakak. Peradangan tuh dari mana kakak? Makanan, Neng. Kakak, ibu, bapak, makanan. Semua yang ada junk food, gula, ultra processed food, makanan, minuman kemasan yang kakak dapatkan di cara dikemas, itu masuk berperadangan. Jangan dimakan lagi, kak. Itu udah harga mati kalau kakak pengen lepas dari steroid. Kalau kakak belum lepas dari itu, ya kakak nggak bisa lepas juga dari steroid gitu. Betul, gula dan rantai gula itu tuh nggak bisa. Kemudian apalagi kurang tidur sama stres. Kakak kalau kurang tidur, kakak tuh bakalan makin meningkat tuh steroid kortisol kakak. Kemudian stres itu juga bakalan meningkat tuh kortisol kakak. Selanjutnya teman-teman yang mau mengurangin peradangan, sering-sering puasa. Puasa itu dapat menurunkan peradangan. Oleh sebab itu kan kita setiap tahun disuruh Allah tuh puasa. Tujuannya buat apa? Karena Allah udah paham tuh, udah banyak 11 bulan kita hidup dengan semua peradangan. Makanya dibuatlah kita puasa gitu. Selanjutnya kakak olahraga. Olahraga tuh bisa meningkatkan antioksidan dalam tubuh kita. Nah, itu secara teknisnya ya kakak. Sekarang suplemennya, baik kakak Zafi sepertinya. Kakak Zafi, atau kakak jangan fokus ke suplemen kakak. Suplemen itu pendukung. Kakak harus melakukan yang aku sebutkan tadi. Karena suplemen itu juga akan mental. Kalau kakak masih makan junk food, ultra processed food, kakak nggak puasa gitu. Oke. Selanjutnya suplemennya apa? 1. Untuk menyamai kerja steroid, kakak membutuhkan vitamin D3 minimal 30.000 IU. Minimal 30.000 IU kakak. Untuk menyamai kerja steroid. Kakak, mama aku tuh ini udah pernah aku buat DVD kakak Zafi ya. Mama aku perlu waktu 1 tahun biar bisa lepas betul dari steroid. Sekarang tahun kelima mama aku lepas dari steroid, nggak konsumsi steroid lagi kakak. 1 tahun mama aku kak. Jadi bukan waktu 1 hari 2 hari kakak. Steroid itu lepasnya kakak pelajarin tubuh kakak, respon tubuh kakak, jangan dipaksain. Kalau dipaksain kakak bisa kesakitan atau kakak akan kewalahan. Jadi ngikutin pola tubuh kakak. 30.000 IU vitamin D3K2-nya dibarengin sama si omega 3 fish oil, menurut aku dari dosis yang tinggi, minimal di EPA-nya 1000 mg. Kakak bisa konsumsi etalase 61 yang ultra omega 3, 2 soft gel dibarengin sama vitamin D3K2. Untuk magnesiumnya kakak silakan mempertimbangkan pakai magnesium di etalase. Yang paling bagus tuh magnesium bisglycinate ya gengs. Magnesium bisglycinate tuh paling oke tuh di etalase berapanya dia? Etalase 11, 4 tablet per hari, 2 tablet sesudah makan sore, 2 tablet 1 jam sebelum tidur. Kemudian zinc kakak, zinc dipertimbangkan. Zincnya kakak di etalase, kalau kakak eksim berarti dermatitis atopik, kakak di etalase 33, zinc quercetin. Vitamin C itu saya suka lupa minum magnesium di malam hari. Hidupin itu loh, mau alarm atau kakak ya.
Kemudian zinc di etalase 33 itu 3 kapsul per hari. Vitamin D3K2 udah masuk 30.000 nih gengs. Omega 3 1000 mg. Zinc quercetin 50 mg etalase 33. Magnesium udah masuk di 500 mg, kakak pilih etalase 11. Kemudian terakhir probiotik. Probiotik ya kakak. Probiotik itu aku rekomendasikan probiotiknya di etalase 24. 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Kemudian kakak buat herbal ini kakak ya. Ini mama aku konsumsi kak. Serai 1 ruas serai itu ya kak, 1 atau 2 ya kakak. Kemudian itu 2 sampai 3 ruas jari kunyit, 1 ruas jahe, plus 2 siung bawang putih, plus 1 sendok teh olive oil atau minyak zaitun, plus 100 ml air. Blender tuh, di blender, saring, ambil airnya, kakak minum bertahap boleh, langsung habis boleh, ditambahin stevia kalau kakak ngerasa rasanya nggak enak gitu. Kakak kita untuk menjaga kesehatan etalase 23 ya kak probiotiknya. Nah itu minimal yang kakak konsumsi. Kalau kakak masih ada dana lebih nih dom, kakak bisa tambahin kelenjar adrenal etalase 133 di 1-2 kapsul per hari. Kemudian The Harmony etalase 1. The Harmony itu suplemen yang aku rekomendasikan teman-teman untuk regulasi kortisol kalian, hormon kortisol. Steroid itu merupakan bentuk sintetik dari hormon kortisol. Sebenarnya pada dasarnya tubuh kita itu bisa memproduksi hormon kortisol lewat kelenjar adrenal. Nah, steroid itu salah satunya menyerang kelenjar adrenal kakak, gitu. Kakak, aku berdoa semoga bisa, mama aku bisa tapi perlu 1 tahun. Dramanya banyak, nangis mama aku kakak ya, tapi memang masa-masa yang sulit itu bisa lewat kakak. Di ujung sana walaupun sekarang terowongannya gelap, di ujung sana ada cahaya kakak ya, tinggal kakak mau konsisten istiqomah, mudah-mudahan bisa lepas kakak ya. Semangat kakak, amin ya robbal alamin. Dok, mamaku ada benjolan di PD kanan, tidak sakit, benjolan gerak-gerak jika disentuh sudah menopause. Kakak Lupiani, kalau benjolannya tidak sakit, gerak-gerak disentuh, besar kemungkinan ini jinak kak ya. Besar kemungkinan, tapi kalau kakak mau memvalidasinya silahkan konsultasi ke dokter bedahnya kakak ya. Kalau dia digerakin dipegang nggak bergerak, sakit, terabanya itu agak keras, kemungkinan keganasan. Infeksi usus dok, kakak infeksi